Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Usani di sini. Bagaimana teman-teman, sudah siap belajarnya hari ini? Oke, sebelum belajar dimulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan persen dan berbagai bentuk pecahan. Oke, sudah siap ya semuanya? Mari kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Sebelumnya, Us mau tanya dulu, teman-teman masih ingat tidak apa itu persen? Terus bagaimana bentuk persen? Nah, sebelumnya Us ingatkan lagi ya, lambang dari persen adalah, nah seperti ini ya teman-teman, lambang dari persen, di mana persen ini artinya per 100. Misal, nah seperti ini teman-teman, jadi 25% berarti artinya 25 per 100. 14%, 14 per 100. Nah, sekarang kalau ini 0,35. Nah, gimana ini cara mengubahnya? Coba teman-teman perhatikan, masih ingat tidak ini? Kalau di belakang koma ini kan ada 2 angka. Berarti per berapa itu kalau 2 angka? Iya, per 100. Misal kalau di belakang koma 1 angka berarti per? Iya, per 10. Kalau 3 angka? Per 1000. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, masih ingat ya. Jadi ini bentuk desimal diubah ke bentuk pecahan biasa seperti ini. Jadi karena ini di belakang koma 2 angka, jadinya ya per 100. Tinggal ini angkanya 35. Jadi 35 per 100 dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang ke contoh soal. Nih, 12% ditambah 26% sama dengan titik. Nah, ini cara pengerjaannya mudah teman-teman. Teman-teman cukup disusun ke bawah juga bisa. Seperti ini ya, 12%, 26%. Nah, kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya dari belakang ya, persen. 2 ditambah 6, 8. 1 ditambah 2, 3. Sehingga hasilnya 38%. Gimana? Mudah bukan? Ya, mudah ya. Sekarang contoh 2. 2,6% ditambah 0,5%. Ini sama ya kayak kemarin ya, cara menjumlahkannya desimal, masih ingat ya? 2,6%, 0,5%. Kita susun ke bawah. Hasilnya iya. Sama, cara menghitungnya dari belakang. Persen, ini persen. Oke. 6 ditambah 5, 11. Tulis 1, terus di sini nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Nah, sehingga hasilnya 3,1%. Jangan lupa tanda komanya ya teman-teman. Tanda komanya harus diluruskan. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. 0,25 ditambah 25% sama dengan titik. Nah, gimana itu? Nah, seperti ini. 0,25, kan ini di belakang koma 2 angka ya teman-teman. Kita ubah dulu per 100. Ya, benar. Di belakang koma 2 angka, jadinya per 100. Terus ini bilangannya berapa? Iya, 25. Oke, jadi 25 per 100. Ditambah ini 25% artinya 25 per 100. Ingat ya, persen itu per 100.
Ya udah deh, sama dengan sama-sama penyebutnya 100, kita tinggal menjumlahkan. 25 ditambah 25 hasilnya 50 per 100. Masih ingat per 100 tadi apa? Persen. Sehingga kita ubah menjadi 50%. Oke, sekarang kita ke pengurangan. 32% dikurangi 12%. Caranya sama ya. Kita susun ke bawah. Dan ingat, cara menghitungnya harus teliti dan dari belakang. Persen. Oke, persen ya. 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 1, 2. Sehingga hasilnya 20%. Mudah? Iya. Sekarang soal selanjutnya, 5,2% dikurangi 2,3% sama dengan titik. Sama ya, kita susun ke bawah. Nah, dikurangi. Persen hasilnya, iya persen. 2 kurangi 3. Oh, tidak bisa, berarti 2-nya ini kita minjem depannya 1. Jadinya 12. Ya. 12 dikurangi 3. Berapa? 9. Oke. Jangan lupa tanda koma. Terus ini tadi kan sudah dipinjam 1. Berarti tinggal 4. Iya, benar. Berarti 4 dikurangi 2. Hasilnya 2. Oke, jadi hasilnya 2,9%. Gimana? Mudah? Oke, lanjut. 0,85 dikurangi 28% sama dengan titik. Nah, caranya sama ya kayak nomor 3 itu ya. Nah, 0,85 kita ubah dulu per berapa ini? Karena di belakang koma sebanyak 2 angka, sehingga per 100. Tinggal ini angka berapa? 85. Oke. Jadinya 85 per 100 dikurangi berapa? Ini diubah ke per berapa ini? Iya, per 100 dikurangi 28 per 100. Penyebutnya sudah sama ya, 100. Tinggal kita kurangkan. 85 dikurangi 28 sama dengan 57 per 100. Ingat per 100 itu persen, sehingga kita sama dengan lagi 57%. Gimana? Bisa? Oke teman-teman, sekarang lanjut ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Maksudnya di sini berbagai bentuk pecahan nanti itu di soalnya ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Seperti itu ya teman-teman ya. Contoh, nah seperti ini teman-teman. Ada pecahan biasa, terus pecahan campuran, dan juga desimal. 12 per 25 ditambah 1, 3 per 10 dikurangi 0,95 sama dengan titik. Ke dalam bentuk desimal. Nah, maksudnya di sini itu nanti hasil akhirnya diminta berbentuk desimal. Jadi gitu ya, hasilnya diubah ke desimal. Oke, kita selesaikan. 12 per 25 ditambah 1, 3 per 10 dikurangi 0,95 sama dengan, nah teman-teman kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya biar memudahkan kita juga, ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Ingat ya teman-teman, diubah ke pecahan biasa. Jadi 12 per 25 sudah pecahan biasa. Ya udah, kita tinggal tulis lagi. Ditambah
Ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Masih ingat ya? 1 kali 10, 10. Ditambah 3, 13. Per penyebutnya ini 10. Jadinya 13 per 10. Oke. Dikurangi. Nah ini. Lihat di belakang koma berapa angka? 2. Ya berarti kalau di belakang koma 2 angka jadinya per. Iya benar, per 100. Tinggal ini bilang berapa? Kita tulis di sini 95. Jadinya 95 per 100. Oke. Nah, sekarang lihat penyebutnya. Penyebutnya kan berbeda-beda nih, teman-teman. Padahal kan harus sama. Ingat ya, harus sama. Kalau belum sama berarti kita samakan terlebih dahulu dengan mencari. Iya benar, mencari KPK-nya. Diketahui, udah ketemu ya teman-teman cari KPK-nya ya. KPK dari 25, 10, 100 itu ditemukan 100 KPK-nya. Habis itu 25 ini kali berapa supaya 100? Kali 4. Oke, berarti yang atas juga dikali 4. Hasilnya 12 kali 4, 48. Ya, jadi 48 per 100 ditambah ini 10 kali berapa supaya 100? Dikali 10. Berarti yang atas juga kali 10. 13 kali 10? Iya, 130. Dikurangi, ini sudah 100 ya. Ya udah, kita tulis lagi aja atau enggak boleh ini kali 1, berarti yang atas juga kali 1. Jadinya 95 per 100. Udah sama semua? Nah, kalau sudah sama, teman-teman tinggal menjumlahkan, tapi harus urut ya, urutnya dari sini. Jadi 48 ditambah 130 itu berapa? 178 ya. Kemudian dikurangi 95. Hasilnya iya 83 per 100. Jadi gitu ya, urut ya dari sini ya. 48 dikurangi 130 itu berapa dulu? Baru dikurangi 95. Hasilnya 83 per 100. Oke. Nah, karena ini kan per 100, padahal tadi di soal disuruh ke bentuk desimal. Berarti cara mengubah ke desimal? Iya. 0,83. Benar ya? Ini ada 2 0 atau 2 angka ya. Berarti di sini juga di belakang koma 2 angka. Oke. Oke. Sekarang lanjut contoh soal. 23 per 10 dikurangi 1,5 ditambah 85% sama dengan titik-titik-titik ke dalam bentuk persen. Nah, berarti nanti jawabannya diubah ke dalam bentuk persen. Oke, penyelesaian. Masih sama? Diubah dulu ke pecahan biasa semua. 2 kali 10, 20. Tambah 3, iya, 23. Per 10 ya per 10 ya ini penyebutnya. Oke, dikurangi ini lihat di belakang koma berapa angka? 1. Kalau di belakang koma 1 angka berarti per 10 ya benar ya per 10. Terus ini bilangannya 15, tinggal tulis di sini. Oke, ditambah 85%. Berarti 85 per 100. Penyebutnya dilihat beda semua. Ya, kita samakan penyebutnya. Cari KPK. Dan ketemu KPK-nya 100. Kemudian 10 ini kali berapa supaya 100? Iya, kali 10. Kemudian yang atas juga kali 10. Hasilnya 230. Dikurangi per 100 ya. Terus ini 10 kali berapa supaya 100? Iya, kali 10. Yang atas juga kali 10. Jadinya 150. Ditambah per 100 kali
Berapa 10 100? Iya, kali 1. Berarti yang atas juga kali 1. Hasilnya 85 per 100. Sudah sama semua penyebutnya? Tinggal kita operasikan. 230 dikurangi 150. Berapa teman-teman? Ayo berapa? 230 dikurangi 150 hasilnya 80. Kemudian ditambah 85. Jadinya 165 per 100. Ingat ke bentuk persen, jadinya berapa persen? Iya, benar banget. 165%. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham ya? Yang belum paham, silakan dipahami kembali. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.